Perkenalkan, nama aku Elvina Dianendrawati. Aku dari kelas 12 IPA 7 MAN 1 Kota Gorontalo. Saat ini aku akan menjelaskan materi mengenai pembangunan proyek mercusuar pada tahun 1950 sampai 1966. Selamat menyaksikan. Proyek Mercusuar Soekarno adalah proyek pembangunan ibu kota agar mendapat perhatian dari luar negeri. Proyek ini dibangun dengan tujuan agar dapat memfasilitasi Games of the New Emerging Force atau GANEFO sebagai tandingan Olimpiade, serta untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara yang besar. Proyek Mercusuar berawal dari ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games pertama tahun 1962. Untuk mendukung penyelenggaraan Asian Games, maka lahirlah bangunan-bangunan yang menjadi proyek Mercusuar. Meski kondisi Indonesia tidak mendukung dan sedang dilanda krisis keuangan, bagi Soekarno, momen Asian Games adalah bukti bahwa Indonesia negara yang besar dan tidak dipandang sebelah mata. Hanya dalam waktu 4 tahun sejak pertunjukan Dewan Federasi Asian Games tanggal 5 Mei 1958, Presiden Soekarno merasa wajib untuk mewujudkan Jakarta agar dapat memberikan tampilan wajah Indonesia kepada dunia. 6 proyek mercusuar yang terrealisasikan pada masa Presiden Insinyur Soekarno yaitu Stadion Gelora Bung Karno, terinspirasi dari kemegahan Stadion Lenin yang pada saat itu Soekarno sempat berkunjung ke Moskow tahun 1956. Rancangan Stadion GBK dikerjakan oleh LS Dyatenko, arsitek yang mengerjakan desain Stadion Lenin. Pembangunan ini menelan biaya 12,5 juta dolar Amerika Serikat. Sumber pendanaannya dibantu dengan kredit yang diberikan Uni Soviet. Hotel Indonesia menjadi hotel berbintang pertama yang dibangun di Jakarta dengan 14 lantai, digunakan untuk menyambut Asian Games 1962. Proyek ini dibiayai dengan dana hasil perjanjian pampasan perang dari Jepang yang resmi dibuka tanggal 5 Agustus 1962. Jembatan Semanggi. Jembatan ini dibangun untuk mengantisipasi kemacetan. Jembatan ini dibangun oleh Insinyur Sutamdi dengan menyerupai semanggi. Jembatan ini diklaim sebagai Cloverleaf Bridge terbesar di Asia Tenggara yang diresmikan tahun 1962. Monumen Selamat Datang. Patung Selamat Datang dibuat oleh Edi Sunarso tahun 1961 sebagai bentuk simbolis penyambutan para tamu. Monas dibangun di lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Pembangunan Monas berhasil dibangun dan dibuka untuk umum pada 12 Juli 1975. Gedung DPR dan MPR. Pembangunan gedung DPR dan MPR secara resmi dibuka tanggal 8 Maret 1965. Pembangunan gedung ini dimaksudkan untuk gelaran Conference of the New Emerging Force atau CONEFO pada 1966 dan untuk menegaskan mengukuhkan kemerdekaan Indonesia melalui bentuk fisik. Akhirnya gedung DPR MPR resmi dibuka melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 48. Semua pembangunan dalam proyek mercusuar ini membuat beban anggaran sangat melonjak. Akibatnya terjadi krisis ekonomi di masa kepemimpinan Soekarno. Namun, Soekarno tetap melanjutkan proyek ini untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa Indonesia negara yang besar. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!